Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah multimedia pertemuan kedua. Untuk minggu lalu kita sudah membahas mengenai kontrak kuliah. Hari ini kita membahas materi yang pertama di dalam multimedia. Nah, sebelum kita memasuki materi-materi inti, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu multimedia. Jadi multimedia di sini terdiri atas kata multi dalam bahasa Latin atau multus yang memiliki arti banyak. Kemudian media atau medium memiliki arti tengah atau belakangan ini sering disebut dengan pengantara. Jadi multimedia itu memiliki arti multiple intermediaries atau multiple means, memiliki arti beberapa perantara atau banyak arti. Nah, itu adalah awal dari definisi multimedia. Nah, multimedia itu sendiri merupakan kombinasi tenunan teks yang dimanipulasi secara digital, foto, gambar, grafis, suara, animasi, video, dan lain sebagainya di situ. Nah, dengan adanya multimedia ini menjadi salah satu cara untuk menyajikan gambar dan video dengan kontrol user dan interaksi secara penuh. Kita mengetahui bahwa semua aspek yang ada sekarang ini berhubungan dengan multimedia. Kalau hanya teks saja seperti itu akan terlihat boring ya, bosen. Nah, tapi kalau kita packaging dengan gambar, dengan video, tentu akan lebih menarik. Nah, evolusi multimedia ini adalah kondisi emergence dan convergence dari gabungan teknologi tersebut. Nah, kita asik nanti mempelajari di mata kuliah multimedia ini. Selanjutnya, multimedia itu sendiri ada termasuk dalam multimedia interaktif. Bagaimana sebuah multimedia itu bisa berinteraksi, bisa interaktif di mana tidak monoton. Kalau kita melihat itu akan menjadi lebih penasaran. Ini apa ya setelah ini? Nah, itu lebih menarik. Multimedia interaktif itu adalah integrasi teks digital, grafik, animasi, audio, gambar, video yang dengan cara menyediakan user secara individu sebuah tingkat kontrol yang tinggi dan interaktif. Jadi ada interaksinya. Sekarang website, kemudian film, kemudian aplikasi atau program banyak yang menyertakan multimedia interaktif di sini. Pembelajaran, nah itu juga salah satu media interaksi di mana bisa mengolah otak anak kalau kita membuat pembelajaran untuk anak-anak ya, dan itu lebih masuk ke dalam pikiran mereka dibandingkan dengan hanya teks saja. Nah, media interaktif biasanya mengacu pada produk dan layanan pada sistem berbasis komputer digital yang merespon tindakan pengguna atau user dengan menyajikan semua konten tersebut. Pastinya semua platform, mau di Windows, mau di Android, mau di iOS atau di macOS atau di Linux yang lainnya, semua menggunakan multimedia. Termasuk salah satunya ini saya menggunakan presentasi ini menggunakan PowerPoint, kemudian ada animasinya antara slide 1 dengan slide 2, namanya transisi. Nah, itu agar lebih menarik. Di sini ada colorful, tidak hanya hitam, tidak hanya putih, tapi berbagai warna. Selanjutnya, user control itu seperti apa sih? Jadi untuk membuat sebuah multimedia interaktif itu harus ada satu multimedia itu sendiri ditambah user control. Namanya interaktif itu adalah dua arah. Dari user ke dalam multimedia, dari multimedia ke user. Atau kita sebagai brandware, kita mengelola atau mengakses hardware kita atau sistem operasi kita. Nah, itu masuk ke dalam multimedia interaktif tersusun atas multimedia dan user control.
Nah, selanjutnya apa saja sih komponen multimedia? Yang pasti multimedia itu berisi semua komponen yang ada di dalam industri atau komponen yang ada saat ini. Teks jelas. Dari dulu sampai sekarang mau manual, mau digital, semuanya ada teks. Image. Nah, image bisa kita create sendiri, bisa kita ambil dari search engine, misalkan dari Google, atau misalkan kita foto langsung dari kamera handphone kita atau kamera digital atau yang lainnya. Itu image. Animasi. Jadi animation itu bagian dari multimedia. Nah, animasi di sini bisa jadi kita bergerak di 2 dimensi atau 3 dimensi atau 4D atau sekarang itu sudah di 5D. Ya kan? 6D kelihatannya belum ada ya. Nah, animasi di sini juga sama. Jadi kita nanti kalau di dalam praktikum multimedia nanti kita belajar animasi teknisnya ya. Nah, kalau di sini kita teorinya. Nah, animasi itu sendiri zaman dulu, nah itu belum adanya aplikasi-aplikasi pembuat animasi, kita membuat gambar manual. Nah, gambar manual di situ kita foto, kemudian belum ada foto ya dulu ya. Mungkin kita di buku tulis, kemudian kita buat sebuah gambar orang. Biasanya orang itu hanya bulat, kemudian garis-garis-garis. Belakangnya juga sama, dibuat beda bentuk atau nendang lah. Nah, itu kita kemudian dari kertas itu kita bolak-balik secara cepat. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman mahasiswa di sini pernah membuat itu, zaman SD mungkin ya. Zaman SD, zaman SMP mungkin udah enggak lah. Nah, itu adalah animasi. Namanya animasi adalah gambar yang bergerak. Nah, kalau sekarang ini sering juga dibuat itu adalah namanya stop motion. Foto sekarang pun juga banyak yang konsepnya adalah stop motion. Artinya apa? Artinya kita gambar ada sebuah objek diam, kemudian kita foto, kemudian kita gerakan dikit, kita foto lagi, kemudian kita gerakan lagi, kita foto lagi, kemudian digabungkan menjadi dari satu frame ke frame yang lainnya. Nah, itu juga menjadi animasi. Seperti halnya film kartun apa ya? Yang dari clay itu Sound the Ship. Nah, Sound the Ship itu juga mainnya adalah stop motion. Gambar itu dia. Tapi karena banyak frame-nya jadi halus. SpongeBob juga ada itu yang dari clay itu. Doraemon kelihatannya ada ya. Nah itu audio. Nah audio itu pasti. Kalau nggak ada audio, nggak ada suara, namanya nanti jadinya di pantomim. Ya sama itu di multimedia, cuman tidak semua orang itu paham. Nah, kalau ada audionya, meskipun kalau ada audio misalkan bahasa asing yang tidak bisa kita pahami, kita masih bisa melihat gerak tubuhnya, tapi tidak semaksimal ketika kita mengetahui arti dari percakapan tersebut, kemudian proses tersebut. Nah, itu ada fungsinya audio. Kemudian video. Nah, video campuran dari semuanya itu ya. Nah, semua komponen di sini, text, image, animation, audio, video, itu bagian dari multimedia. Nah, jadi ini ya. Jadi ada text, ada image, ada animation, ada audio, ada video. Selanjutnya, kita lanjut ke jenis-jenis presentasi. Jadi dalam sistem multimedia itu dapat direpresentasikan dengan menggunakan sebuah storyboard. Nah, kalau yang sudah pernah dipelajari misalkan di website atau di di Java atau di Basic. Nah, itu kan sebuah program di mana perancangannya kita menggunakan DFD, ada yang orientasi objek menggunakan use case, kemudian dilanjut sequence, dilanjut activity diagram. Nah, itu kalau kita membangun sebuah aplikasi atau software. Nah, kalau kita di dalam multimedia, perancangannya kita tidak menggunakan hal tersebut. Tapi kita cukup menggunakan namanya adalah storyboard. Kalau flowchart mau ada silakan, tapi kita lebih banyak ke storyboardnya. Kalau flowchart itu kan diagram alir ya. Kelihatannya kalau misalkan kita penggabungan multimedia dengan perangkat lunak, misalkan program, itu bisa kita menggunakan flowchart.
Nah, tapi kita kebanyakan menggunakan storyboard di sini. Seperti halnya sebuah film, produksi film, nah itu pasti ada ceritanya, pasti ada storyboardnya. Scene 1 bagaimana, scene 2 bagaimana, scene 3 bagaimana, scene sekian bagaimana. Ada nanti namanya sutradara, yang roll action, kemudian ada cut, kemudian ada finish, dan lain sebagainya. Nah itu diatur semuanya ke dalam storyboard. Ada poin-poinnya di dalam storyboard di mana nanti kita bisa melakukan improve di dalam animasi tersebut atau di dalam multimedia tersebut atau di dalam film tersebut. Nah, storyboard di sini memiliki thumbnail, deskripsi ataupun gambar setiap screen dari sistem yang ingin kita buat nantinya. Jadi storyboard dapat menampilkan layar navigasi itu sendiri, informasi yang ingin disampaikan, dan apa yang ditunjukkan oleh grafik atau gambar. Tujuan dari storyboard ini adalah untuk menyeimbangkan struktur multimedia antara bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada pengguna dan kemudahan untuk menggunakan sistem dalam multimedia tersebut. Nah, ini yang pertama yaitu jenis presentasi linear. Jadi linear di sini, storyboard jenis linear ini digunakan pada saat pengguna ingin melihat informasi dalam urutan yang tetap. Nah, itu cocok menggunakan jenis presentasi yang linear. Pengguna hanya diperbolehkan untuk bergerak maju atau mundur. Ciri-cirinya berbentuk sederhana, logis, dan cocok untuk produk-produk yang kecil. Jadi misalkan kita membuat animasi tentang pengajuan SIM baru. Nah, itu langkah-langkahnya kan tetap. Kita harus mendaftar dulu, kemudian kita ngisi formulir, kemudian lanjut ke dalam pembayaran, kemudian kita bayar, lanjut nanti SIM-nya jadi dan lain sebagainya. Sebelumnya ada tes kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu urutannya kan tetap. Jadi kita bisa maju, bisa mundur. Nah, kita kalau misalkan belum clear di yang depan, kita mundur lagi. Kemudian kita clearkan, baru bisa nanti maju. Jadi sederhana. Langkah-langkahnya itu sederhana. Nah, kita mempelajari multimedia di sini bisa juga untuk sebagai salah satu tema dalam skripsi. Kita membuat iklan, kita membuat video, misalkan video tutorial. Nah, itu kita bisa. Nah, di sini itu adalah contoh presentasi yang linear. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk presentasi hierarki. Nah, presentasi hierarki di sini merupakan storyboard yang penggunanya untuk melihat materi yang dipresentasikan secara mendalam untuk topik-topik tertentu. Nah, di sini kita informasinya masih dipresentasikan dalam model linear, tapi dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bisa di drop down ke bawahnya. Selanjutnya ada jenis presentasi non-linear, jadi campur antara linear dan hierarki. Nah, ini lebih fleksibel karena dia bisa mengarah ke manapun. Selanjutnya kombinasi, ini juga dia campuran antara linear, hierarki, dan juga non-linear. Ini kombinasi. Contoh sederhana adalah menggunakan model linear untuk topik pengenalan. Jadi model hierarki untuk memilih topik-topik utama yang disampaikan, kemudian nanti nyambung dengan model non-linear untuk menjelaskan topik utama yang dipilih secara terperinci. Nah, sekarang kenapa multimedia? Nah, yang pertama yaitu memberikan kemudahan penggunaan. Jadi dengan adanya multimedia kita tidak perlu bertanya-tanya, langkahnya habis ini apa, langkahnya habis ini apa. Kita tinggal melihat sebuah animasi, misalkan itu berbentuknya adalah sebuah animasi, urut-urutannya itu seperti apa. Atau misalkan multimedianya itu dikemas dalam sebuah diagram. Nah, itu juga bisa alur, ya kan? Alurnya, langkah pertama ke sini, langkah kedua ke sini, langkah ketiga ke sini, dan seterusnya. Kemudian interface intuitif.
Ada imersif, pengalaman, sebuah pengalaman, self-paced, interaksi dan retensi lebih baik. Kemudian pemahaman konten yang lebih baik, biaya juga lebih efektif. Kalau kita membuat sebuah iklan, misalkan iklan orang ya, nah kita kan harus membayar dari talentnya itu, kemudian kita sewa tempatnya, kemudian kita sewa kamera dengan perangkatnya itu yang mahal, kemudian belum nanti akomodasinya dan lain sebagainya. Kalau kita membuat sebuah animasi, kita membuat konsep, kita menganalisa, kita survei ke tempat lokasi, alurnya seperti apa, mau dikonsep seperti apa, tinggal kita buat. Mau individu, mau dikerjakan kelompok, bisa-bisa aja. Lebih menyenangkan, lebih efisien. Selanjutnya, dari penggunaan multimedia itu sendiri, yang pertama itu dipakai atau digunakan dalam industri kreatif. Nah, sekarang 4.0 semuanya ke industri kreatif. Industri kreatif itu sendiri menggunakan multimedia untuk berbagai keperluan, mulai dari seni rupa, untuk hiburan, seni komersial, untuk jurnalisme, media, layanan perangkat lunak yang disediakan oleh industri tersebut. Nah, contohnya sekarang pun banyak grup band, penyanyi hanya membuat video klip lirik saja. Dan itu viewernya wow, ya kan? Dari situ juga dapat uang, dari YouTube-nya juga dapat uang. Nah, dengan biaya yang minimalis tentunya. Ada juga yang mengkonsep itu tidak ada artisnya, kemudian ada animasinya saja. Nah, itu udah banyak sekali digunakan trik-trik dalam penggunaan multimedia di dalam industri kreatif. Selanjutnya, penggunaan multimedia secara umum, hampir semua aspek, mau di pendidikan, mau di kesehatan, mau di politik, mau di periklanan dan lain sebagainya, semua menggunakan multimedia di sini. Menyenangkan, presentasi digunakan untuk merebut dan mempertahankan perhatian dalam periklanan. Nah, kita membandingkan saja presentasi menggunakan seperti ini, menggunakan PowerPoint, kemudian yang satu menggunakan Prezi misalkan. Sama-sama dua-duanya itu free, bisa kita gunakan secara online. Nah, pasti lebih menarik kalau kita menggunakan Prezi itu, karena dia interaktifnya lebih banyak. Nah, karena ini materi saya buatnya di PowerPoint di sini. Kemudian dari hiburan dan seni rupa. Nah, ini tadi ya yang saya sampaikan. Jadi untuk industri hiburan terutama mengembangkan efek khusus dalam film dan animasi. Nah itu seperti halnya kemarin yang dibuat si sutradara Hanung ya. Nah itu kan sudah mencoba membuat trik-trik untuk di dalam filmnya yang apa ya kemarin, Gatot Kaca kalau nggak salah ya. Nah itu dia menggunakan efek-efeknya di situ. Jadi secara realnya nggak ada. Tapi secara hasilnya dari filmnya itu banyak efek-efek yang digunakan. Kemudian di dalam pendidikan. Nah, ini yang sering sekali digunakan dalam tema skripsi. Jadi membuat tutorial atau membuat video pembelajaran. Nah, karena sangat menarik sekali. Bahkan sekarang itu ruang guru pasti tahu ya karena iklannya di hampir semua channel televisi itu. Nah, itu semuanya berbasis multimedia. Mau orang, mau ditambah animasi, mau full animasi, semuanya di multimedia. Nah, itu bisa dibuat. Jadi buat skripsi itu sangat-sangat bisa sekali. Yang penting apa? Satu, penelitiannya itu jelas. Kita penelitian di mana materinya atau teori dasar teorinya itu jelas. Tidak asal-asalan ya, kita hanya browsing di Google, kita cari teori ini, kemudian kita taruh, kita cari teori ini, kita taruh. Nah, nggak bisa seperti itu. Namanya skripsi itu kita harus sesuai dengan kaidah dari teori yang memang sumbernya itu adalah jelas. Ya tidak menutup kemungkinan kalau kita melakukan search di dalam Google, kemudian kita mendapatkan teori yang bagus, itu bisa juga. Tidak semuanya itu salah. Tapi setidaknya kita penelitiannya ada ahlinya yang kita bisa tanya.
Nah, itu di situ. Kemudian di dalam jurnalisme. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan koran mencoba untuk merangkul fenomena baru dengan menerapkan praktek-praktek dalam pekerjaan mereka. Namanya jurnalisme sekarang, media cetaknya juga agak turun ya, jadi tidak seperti dulu lagi. Nah, sekarang semuanya ke media online. Nah, jurnalisme juga sama. Jadi, menggunakan multimedia ini kemudian diterapkan di dalam jurnalisme atau ke media online mereka. Selanjutnya adalah di bidang teknik. Ini juga sering digunakan. Jadi ada simulasi. Simulasi di sini mau pelatihan, mau di sini ada contohnya pelatihan militer dan lain sebagainya. Nah, itu di bidang teknik banyak sekali. Kalau kita melihat sebuah maket itu adalah miniatur kayak perumahan, itu kan kadang ada maketnya ya. Jadi maketnya di situ secara fisik. Nah, sekarang juga bermain di dalam multimedia. Ada nanti masuk di augmented reality. Jadi kita secara virtual semua itu bisa melihat isi dari semua bangunan tersebut, kemudian simulasi tentang perhitungan itu juga ada. Nah, itu sekarang sudah merambah semuanya itu di multimedia agar menjadi sebuah kolaborasi antara profesional kreatif dan insinyur perangkat lunaknya. Sekarang jurusan teknik sipil, kemudian arsitek, itu kan juga sudah banyak ya. Jadi sudah banyak, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang tidak memiliki dasar atau tidak pendidikannya tidak di dua hal tersebut, bisa juga mendesain rumah. Karena sekarang banyak sekali software-software yang bisa kita gunakan secara praktis. Tapi untuk perhitungan jelas kita harus bertanya kepada yang lebih ahli. Karena mereka kalau belajar di arsitek atau di teknik sipil itu kan juga ada perhitungan-perhitungannya ya. Nah, kalau kita orang umum, kalau kita hanya mendesain-desain aja mungkin bisa, tapi untuk menghitung secara keseluruhan kita harus belajar terlebih dahulu. Kemudian di industri, jadi di sektor industri multimedia digunakan sebagai cara untuk membantu informasi hadir untuk pemegang saham, atasan, dan rekan kerja. Jadi di sini menyediakan pelatihan karyawan, iklan, penjualan produk di seluruh dunia melalui hampir teknologi berbasis web unlimited. Jadi kalau industri kreatif udah jelas di sini. Selanjutnya matematika dan penelitian ilmiah. Nah, di sini pemodelan simulasi. Nah, itulah yang sering diangkat oleh mahasiswa TI UMK ini ke dalam skripsi. 1 semester selesai, gampang. Tidak perlu lama-lama. Jadi kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Yang penting satu adalah niat, yang kedua adalah rajin dan dikerjakan. Oke, nah ini sebagai contoh seorang ilmuwan dapat melihat model molekul zat tertentu dan memanipulasinya untuk tiba pada suatu zat baru. Jadi kita bisa membuat sebuah animasi simulasi. Misalkan zat A ditambahkan dengan zat B menjadi apa? Nah, itu kita bisa membuat simulasi tanpa adanya resiko misalkan kebakaran atau penguapan atau yang lain sebagainya kalau itu di dalam kimia. Selanjutnya adalah di dunia kedokteran. Nah, di dunia kedokteran di sini dokter bisa dilatih dengan melihat operasi virtual. Jadi tidak harus dia menjahit atau membelah atau memperbaiki organ dari manusia seperti itu secara real, tapi ini bisa secara simulasi. Di kepolisian kan juga sama. Jadi kita melakukan virtual drive. Jadi untuk latihan nyetir atau ujian SIM itu kan ada ya untuk virtual nyetirnya itu juga ada. Misalkan juga kita di Play Store itu juga ada banyak gitu. Jadi virtual nyetir bis, nah itu kan juga ada. Virtual nyetir pesawat, nah itu berbasis semuanya adalah di multimedia. Selanjutnya adalah cacat. Nah, cacat ini adalah untuk bagi orang-orang yang kurang beruntung atau difabel. Nah, itu juga tidak menutup kemungkinan membuat di multimedia karena dengan adanya multimedia di sini memberikan mereka akses ke beragam bentuk komunikasi.
Nah, jadi tidak harus kan sekarang alat-alat dari dunia yang ini untuk yang difabel itu hanya secara manual. Sekarang pun juga tongkat, misalkan untuk yang mohon maaf tidak bisa melihat, itu juga ada sensornya juga. Nah, itu ada sensor suara, sensor benda, kemudian nanti muncul suara misalkan. Nah, itu juga ada. Kemudian huruf braille. Nah, huruf braille pun itu juga sekarang dikemas dalam multimedia, tidak hanya secara fisik saja. Ya, jadi memberi kemudahan bagi mereka yang difabel di situ. Kemudian kalau yang di lain sebagainya di sini di Eropa organisasi referensi untuk industri multimedia adalah Multimedia Asosiasi Konvensi Eropa atau EMAC. Nah, saya juga pernah melihat studio atau lab yang ada di MMU Multimedia University. Nah, itu di Malaysia itu. Memang bagus banget kalau memang sekolah itu atau universitas itu khusus untuk di dalam multimedia. Semua alatnya itu saya suka banget. Jadi di situ seharian full 3 hari saya di sana, 3 hari atau berapa hari itu lupa. Nah, itu tidak membosankan. Jadi kita bisa belajar semuanya dari segi multimedia itu. Dari alatnya, dari komputernya memang high spec ya di sana ya. Karena kalau kita sudah belajar di multimedia, kemudian kita rendering, tahu pernah pengalaman ya di praktek dasar komputer kalau nggak salah di semester 1 itu kalian merender sebuah video. Nah, ini lebih berat daripada video itu. Jadi untuk animasi 3D itu sangat-sangat besar. Jadi nanti kalau misalkan komputernya atau laptopnya ada aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan atau game itu dihilangkan dulu. Karena nanti jelas butuh space yang lumayan lah. Tapi tidak menutup kemungkinan space-space yang tidak tinggi itu juga bisa. Tapi bersabar ya. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk teori multimedia di sini. Jadi ada Tok Fok Han, ada Clyde Sayo, ada Gua John Lu. Jadi itu materi untuk multimedia yang pertama ini. Silahkan nanti dipelajari, silahkan nanti dipahami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan nanti bertanya di grup. Untuk minggu ini di akhir Februari ya, awal Maret ya, besok kita ketemunya ya. Nah, ini kita masih online terlebih dahulu ya. Nanti semoga kita bisa bertemu tatap muka di kelas atau di lab kita ya. Baik, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.